Waalaikumsalam, Jaza. Ini udah rekam apa belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ingin wawancara terkait lazismu kepada saudara Mas Rias dari lazismu Karanganyar. Nama saya Ulianur Izzatun Nikmah. Kemudian ada teman saya Anissa Rehani dan juga Abdurrahman. Langsung saja ke pertanyaan. Untuk Mas Rias dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Agung Pangestu, domisili saya dari Karanganyar. Dan kebetulan untuk di lazismu sendiri, saya sebagai relawan lazismu yang ada di Karangturi, yang itu domisilinya berada di Desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Untuk suara terdengar jelas nggih? Ya, terdengar jelas. Oh, ya. Nggih, terdengar. Ya, kemudian lanjut ke pertanyaan saja ya Mas Rias ya. Untuk pertanyaan pertama, monggo dari Anissa, saudara Anissa. Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu apa yang menjadi alasan utama lazismu Karanganyar untuk melakukan? Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi alasan utama lazismu Karanganyar untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif? Untuk Rias, mohon dijawab pertanyaannya. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, pelan-pelan intonasinya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi alasan utama lazismu Karanganyar untuk melakukan pemberdayaan ekonomi UMKM berbasis zakat produktif? Monggo. Karena tujuan utama dari lazismu sendiri itu adalah untuk landasan mengangkat ekonomi dari masyarakat. Karena tujuan pertama dari namanya sendiri, layanan zakat, infak, dan sedekah. Tujuan kita yaitu adalah menjembatani antara orang si kaya dengan yang si miskin itu agar supaya berkesinambungan. Seperti apa? Kita membangun rasa filantropi, rasa membangun untuk mewujudkan bahwasanya dalam hak yang harusnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Baik, itu nanti kita himpun dalam wujud. Selanjutnya. Ya. Kemudian bagaimana perkembangan jumlah mustahik? Ya, saya ulangi ya. Kemudian bagaimana perkembangan jumlah mustahik atau UMKM dan penerima modal usaha dari tahun ke tahun?
Ya, untuk itu lebih spesifiknya saya gambarkan tentang capaian atau seluruh dana yang dihimpun dari Lajismu Karangturi ya, bukan Karanganyar. Kita terletaknya ada di Ranting, bukan di kabupaten atau di daerah, tetapi kita di tingkat ranting yang ada di desa Karangturi. Jadi Lajismu Karangturi yang berada di Karanganyar, bukan Lajismu Karanganyar. Nah, untuk kebetulan dari Lajismu Karangturi kita sendiri itu baru berdiri sekitar tahun 2020. Dari dana yang pertama kita himpun itu di tahun pertama, tahun 2020 itu sekitar 260 sampai 270 juta. Dan itu disalurkan kepada masyarakat yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita wujudkan dalam wujud ambulan. Dalam wujud ambulan gratis. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan baik itu untuk kontrol, untuk pengantaran jenazah, untuk penjemputan dan segalanya, itu kita berikan dalam layanan ambulan. Dan untuk meningkatkan UMKM terhadap masyarakat itu kita memberikan yang namanya untuk para pengusaha muda yang ingin membangun usahanya kecil-kecilan atau merintis, kita bantu baik dengan skill maupun dengan modal usahanya sendiri. Dengan skill yaitu dengan kita memberikan biaya pendidikan, kemudian biaya sekolah. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Andreas. Kemudian, monggo untuk pertanyaan selanjutnya. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana perkembangan data ZIS yang berhasil dihimpun oleh Lajismu? Oke, untuk dana ZIS yang sudah kita himpun, yang sudah saya jelaskan tadi di awal tahun pertama itu tahun 2020 itu sekitar 260 juta sampai 270 juta dari zakat, infak dan sedekah. Dan di tahun 2021 ini kita sudah berjalan sekitar hampir 200 juta, nanti akan kita tutup di akhir tahun. Kemungkinan bisa lebih dari 300 juta. Menggalangan dana untuk pembangunan asrama santri MBS Tanwir yang ada di MTS Muhammadiyah 6 Karanganyar. Dan di tahun ini dan masih berjalan itu kita sudah mendapatkan 260-an juta untuk pembebasan tanah untuk pembangunan KB PAUD TK Aisyah Cekel yang berada di desa Karangturi. Itu untuk perkembangannya. Dan banyak lagi di antara yaitu wakaf Quran dalam setiap Ramadan, kemudian kado untuk anak yatim piatu, kemudian beasiswa untuk para kader-kader Muhammadiyah ataupun amal usaha Muhammadiyah yang ada di Karangturi. Nah, kebetulan untuk AUM di sini ada 3, yaitu ada TK Aisyah Cekel, kemudian ada MI Muhammadiyah Cekel, dan ada MTS Muhammadiyah 6 Karanganyar. Seperti itu. Mungkin boleh 2 pertanyaan lagi ya Pak. Yang selanjutnya itu, apa kendala yang dihadapi pendamping maupun mustahik selama ini? Mungkin bisa diulang, suaranya terputus, maaf. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya akan saya ulangi lagi. Apa kendala yang dihadapi pendamping maupun mustahik selama ini? Oh, yang jelas karena untuk kendala yang kita alami selama ini mungkin hanya kendala-kendala kecil seperti dalam layanan ambulan. Kendala yang kita alami itu sering kita hadapi itu tentang kerelawanan, karena sistem Lajismu itu bersifat relawan, tidak ada yang digaji. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan ataupun bantuan dari kita belum bisa maksimal. Maksudnya kita hanya manusia biasa yang kemungkinan hanya responnya masih agak kurang, tidak langsung gercep, karena kita masih terbatas dari SDM kita sendiri.
Nah, insya Allah dalam tujuannya ke depannya akan menjadi lebih baik lagi, merekrut anggota yang lebih banyak, sehingga kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi, baik dengan pelayanan yang maksimal, baik itu cepat dan optimal. Ya, pertanyaan selanjutnya, ini dalam bentuk program apa saja zakat tersalurkan secara produktif di Lazisme Karangturi? Oh ya, di Lazisme Karangturi sendiri itu ada 5 bidang. Ada 5 bidang dan poinnya sangat banyak. Mungkin jika wawancara berkenan, saya bisa menjelaskan. Mohon izin, bagaimana? Ya, mungkin lebih secara singkat saja, poin-poin pentingnya saja. Singkat. Oh ya, yang pertama itu dalam bidang dalam penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh Lazisme Karangturi itu kita salurkan dalam 5 bidang. Dalam 5 bidang. Bidang yang pertama itu ada bidang dakwah, yang kedua bidang pendidikan, 3 bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang manajerial. Mungkin singkatnya, dalam bidang dakwah sendiri itu kita mengirim dai pemateri kajian di setiap masjid sekitar yang kita bina, masjid-masjid yang dibina Muhammadiyah, kita mendidik para kader untuk contohnya pengajian untuk penghidupan masjid-masjid dalam rangka pendidikan sore atau yang kita sebut sebagai TPA. Kemudian kita juga bekerja sama dengan FSI, yaitu Forum Sahabat Quran, yang itu kebetulan mendirikan saya bersama teman-teman. Ada wakaf terhadap TPQ-nya. Kemudian mushaf Al-Quran untuk masjid sekitar dalam setiap tahunnya. Kemudian tebar takjil Ramadan, tebar kurban di daerah pedalaman. Lingkup kita sudah sekitar 5 kelurahan yang kita ampuh dari Lazisme Karangturi, Pak. Dari desa-desa sekitar yang membutuhkan bantuan kita bantu. Kemudian dalam bidang pendidikan itu ada beasiswa anak yatim dan piatu, kemudian beasiswa guru karyawan yang masih menempuh pendidikan. Nah, ini kebetulan saya sendiri sebagai penerima beasiswa guru dan karyawan. Ya, kebetulan saya juga teman kalian waktu kuliah. Ya, insya Allah kita akan ketemu. Saya mendapatkan beasiswa dari Lazisme Karangturi. Jadi saya dibiayai dari Lazisme Karangturi yang akan nanti kembali kepada Muhammadiyah yang ada di sini. Kemudian insentif kepada guru Wiyata Bakti. Jadi kita melihat untuk mengangkat, untuk mensejahterakan guru yang bekerja di ya. Karena kita lihat guru honorer sangat minim ya. Kita bantu, kita berikan sedikit insentif bagi guru-guru yang belum PNS maupun yang belum sertifikasi. Kemudian membantu operasional Forum Sahabat Quran yang tadi sudah saya sebutkan, forum yang bergerak kepada kepedulian kita. Kemudian membantu operasional Badan Kemakmuran Masjid yang ada di Desa Karangturi, karena kebetulan sekali Muhammadiyah yang berada di sini itu sangat didukung penuh oleh pemerintah desa yang ada di sini, karena kebetulan sekretaris Muhammadiyah ranting kita itu sebagai kepala desa di Desa Karangturi. Kemudian bidang sosial itu layanan ambulan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ta'awun, tafakuf kepada masyarakat miskin, baik itu pasien, korban kecelakaan dan lain-lain. Jadi kita berikan bantuan biaya pengobatan. Kemudian kita berkolaborasi dengan instansi milik pemerintah Desa Karangturi, siaga, dan peduli. Kemudian yang keempat, bidang ekonomi, inkubasi pengusaha muda yang saya memberdayakan atau meningkatkan SDM, baik itu modal usaha dan peningkatan skill bagi pemuda-pemudi yang ada di Desa Karangturi. Kebetulan yang sudah berjalan itu, yang pertama ada pelatihan sablon, yang kedua ada ternak kelinci, dan ketiga bantuan modal untuk usaha muda. Kemudian pendampingan UMKM, pemberian MMT usaha untuk UMKM
sekitar. Dan timbal baliknya kepada lazismu yaitu setiap UMKM yang sudah kita bantu itu kita memberikan titipan bahwa sebuah kenceleng kecil yang akan setiap bulannya kita ambil oleh fundraiser yang tim kita. Jadi ada infak bagi mereka untuk kita. Jadi itu nanti kembali kepada masyarakat lagi. Kemudian yang terakhir adalah bidang manajerial. Yang pertama pengadaan motor untuk fundraiser untuk guna menjemput zakat dan infak. Jadi kita memudahkan bagi para penginfak, pezakat, dan pensedekah tidak perlu datang ke kantor kita, cukup calling di nomor 02 kita jemput sampai ke rumah. Zakat, infak, sedekah Bapak Ibu sekalian. Kemudian membentuk tim IT guna memperluas memadai untuk media kita. Jadi untuk wujud transparansi lazismu Karangturi bahwasanya seluruh dana yang kita himpun itu benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu mungkin untuk singkatnya dari penyaluran ZIS yang ada di lazismu Karangturi. Maaf, untuk nomornya tadi mungkin bisa diulangi karena tadi sedikit terputus. Oh ya, 0821 1177 8115. Terima kasih. Ya. Kemudian satu pertanyaan terakhir, apa yang membuat Mas Rias ini ikut atau bergabung dengan lazismu dan sejak kapan? Maaf. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang Mas Rias kan masih muda ini ya. Yang melatar belakangi Mas Rias ikut lazismu. Kemudian ikutnya itu sudah dari sejak kapan ikut lazismu? Lazismu itu sejak awal berdiri lazismu yang ada di sini, karena lazismu itu di sini dia berkantor di MTS Muhammadiyah 6 Karanganyar yang kebetulan saya juga karyawan di sini, kemudian juga kader Muhammadiyah yang ada di sini. Kebetulan saya di sini bekerja sebagai musyrif yang mendampingi kehidupan santri yang ada di MBS Antanwir. Jadi MTS kita itu mempunyai semacam boarding atau kepondokan yang ada di Karangturi. Itu kebetulan santri kita sudah sekitar 13 santri yang itu notabene-nya berangkat dari masyarakat sekitar. Kebanyakan mereka juga kurang mampu, kita bantu dari lazismu. Nah, kebetulan saya tinggal di sini, aktif di Muhammadiyah di sini, otomatis juga ingin terjun juga menghidupi Muhammadiyah yang ada di Karangturi sendiri. Untuk sampai kapannya mungkin sampai tubuh ini mengatakan cukup. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Rias, waktu dan juga terima kasih untuk seperti ilmu baru untuk kita sebagai mahasiswa di sekolah Muhammadiyah juga. Terima kasih untuk infonya. Kita juga mahasiswa. Ya. Terima kasih. Mungkin dari kami kalau ada banyak kekurangan, mungkin dari waktunya yang mepet, kemudian medianya yang sinyal juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk teman-teman juga, maaf saya tadi sedikit live dari grup meeting. Untuk acara wawancara pada siang hari ini kita cukupkan. Kita sama-sama untuk membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya, untuk semuanya. Saya tutup acara wawancara lazismu Ranting Karangturi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Mas Rias ya. Siap. Sampai ketemu nanti di kelas ya. Ya, insya Allah. Semoga